Belakangan ini nyari kerja kok rasanya makin susah banget ya. Kekhawatiran soal masa depan karir, soal keamanan finansial, kayaknya makin sering kita rasain. Nah, di penelusuran kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih fenomena ini bisa terjadi. Oke, kita mulai dari angka ini dulu ya, 9,9 juta. Ini adalah jumlah Gen Z di Indonesia yang sekarang statusnya tidak bekerja, tidak sekolah, dan juga nggak ikut pelatihan apapun. Gede banget kan? Nah, angka inilah yang jadi sumber keresahan kita semua. Mungkin kita mikirnya, wajar lah namanya juga masih muda, butuh waktu. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, masalahnya tuh jauh lebih rumit dan berlapis. Saking rumitnya, kondisi ini bahkan bisa jadi salah satu penghambat terbesar buat cita-cita kita semua, Indonesia Emas 2045. Biar kebayang, kita akan bedah dari beberapa sisi nih. Mulai dari masalah negara, di mana ada langkah ekonomi yang ternyata terlewat. Terus soal pendidikan, gelar yang nggak sebanding sama hasilnya. Lalu, pasar kerja yang makin sempit, dan yang nggak kalah penting, kita juga bakal ngaca sedikit, lihat dari sisi Gen Z-nya sendiri. Baru setelah itu kita bahas, gimana caranya membangun lagi masa depan. Oke, kita mulai dari akar masalahnya dulu nih, fondasi ekonomi negara kita. Ternyata ada sebuah langkah krusial dalam pembangunan ekonomi yang sepertinya kita lewatkan, dan ini jadi awal dari banyak masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi gini, idealnya tuh negara-negara maju itu ngelewatin 3 tahap evolusi ekonomi. Mereka mulai dari pertanian yang kuat, terus pindah ke manufaktur atau industri, baru deh setelah itu matang di sektor jasa. Ini tuh resep klasik buat membangun negara yang produktif. Sayangnya, Indonesia justru mengalami yang namanya deindustrialisasi prematur. Jadi masa jaya industri manufaktur kita di tahun 90-an itu berhenti di tengah jalan, sebelum fondasinya benar-benar kokoh. Kita seolah-olah lompat langsung ke sektor jasa. Akibatnya, fatal banget. Produktivitas nasional kita jadi mandak, kita jadi sangat bergantung sama barang-barang impor, dan yang paling krusial, ini menciptakan angkatan kerja yang masif, tapi skillnya nggak siap buat ngadepin tantangan pekerjaan modern yang butuh keahlian tinggi. Nah, sekarang kita pindah ke masalah besar kedua, dan ini nyambung banget sama yang tadi. Kita bakal fokus ke gimana sistem pendidikan kita ternyata masih kesulitan buat mencetak tenaga kerja terampil yang benar-benar dibutuhin sama negara. Coba deh lihat perbandingan ini. Di Indonesia, yang bisa ngerasain bangku kuliah tuh cuma sekitar 10% dari total populasi. Jauh banget kan dibanding negara lain? Orang sering bilang pendidikan tinggi itu tersier, seolah-olah nggak wajib. Padahal di zaman sekarang ini tuh kebutuhan primer buat nyetak tenaga kerja ahli. Tapi masalahnya tuh bukan cuma soal akses atau anggaran pendidikan yang gede loh. Ada satu konsep penting yang namanya return on education. Gampangnya, ini tuh ngukur seberapa efektif sih uang yang kita keluarin buat pendidikan, itu bisa naikin pendapatan dan produktivitas kita di masa depan. Dan disinilah masalahnya kelihatan jelas. Walaupun anggaran pendidikan kita 20% dari APBN, gede banget, tapi imbal hasilnya cuma sekitar 5%. Coba bandingin sama Vietnam yang bisa sampai 9-10%. Artinya, investasi jumbo kita di pendidikan belum ngasih hasil produktivitas yang sepadan. Oke, kita masuk ke masalah ketiga. Nah, ini yang mungkin paling kita rasain langsung. Pasar kerja itu sendiri nggak tumbuh cukup cepat buat nampung semua angkatan kerja. Banyak perusahaan lagi ngerem, freeze hiring karena ekonomi yang nggak pasti. Tekanannya kerasa banget kan? Slide ini nunjukin betapa drastis penurunannya. Dulu, setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita bisa menciptakan 600.000 lapangan pekerjaan baru. Sekarang, cuma sekitar 200.000. Turunnya jauh banget, dan sebagian besar itu bukan pekerjaan formal yang butuh skill tinggi. Nah, inilah yang akhirnya menciptakan apa yang disebut lingkaran setan, dimulai dari konsumsi atau daya beli masyarakat yang turun. Akibatnya, perusahaan nurunin produksi. Kalau produksi turun, ya mereka berhenti merekrut atau bahkan PHK. Ini bikin pendapatan masyarakat makin turun, dan siklus ini muter terus, ngejebak pasar kerja kita. Di tengah situasi yang serba susah ini, permintaan talenta digital justru meroket. Tapi, coba lihat data ini. Lebih dari separuh masyarakat kita bahkan nggak punya skill digital dasar. Dan yang skillnya tingkat lanjut, kurang dari 1%. Gimana nggak miris coba? Ujung-ujungnya, banyak perusahaan terpaksa rekrut talenta dari Vietnam atau India karena SDM lokal kita belum siap. Tapi rasanya nggak adil ya kalau kita cuma nyalahin sistem, nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan. Sekarang kita perlu coba buat ngaca sedikit. Karena ada beberapa sikap dan perilaku dari Gen Z sendiri yang ternyata juga ikut berkontribusi sama masalah ini.
Angka ini dari survei global loh, bukan main-main. 40% pemberi kerja atau perusahaan merasa enggan buat merekrut karyawan dari Gen Z. Ini kan persepsi yang kuat ya, dan kita harus tahu kenapa mereka bisa mikir gitu. Jadi kenapa? Intinya tuh ada di persepsi. Banyak banget pemberi kerja yang merasa Gen Z ini kurang nunjukin profesionalisme dan keseriusan yang diharapkan di dunia kerja. Kayak kurang greget gitu. Keluhannya tuh spesifik banget, mulai dari etiket wawancara yang dianggap kurang pas, pakai baju seadanya, ngomongnya terlalu santai, sampai ke sikap pas udah kerja. Tren kayak quiet quitting atau gampang banget ngerasa overworked jadi catatan tersendiri yang akhirnya ngerugiin peluang mereka. Oke, setelah kita bedah semua masalah ini dari berbagai sisi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus gimana dong solusinya? Jelas, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan satu pihak aja. Ini tanggung jawab kita bersama. Solusinya, ya harus keroyokan, nggak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah perlu fokus lagi buat nguatin manufaktur dan pertanian. Sistem pendidikan harus bergeser dari kuantitas ke kualitas, fokus ke skill. Dan dari sisi Gen Z sendiri, perlu ada peningkatan soal profesionalisme dan kemauan buat beradaptasi. Pada akhirnya kuncinya cuma satu, kesadaran. Kita semua, tapi terutama Gen Z yang bakal jadi tulang punggung ekonomi masa depan, perlu sadar sama situasinya dan secara proaktif mulai bekerja buat nutupin semua kekurangan yang ada. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin kita mikir. Dengan semua tantangan sebesar ini di depan mata, apakah Indonesia Emas 2045 itu cuma bakal jadi mimpi yang indah di atas kertas, atau bisa jadi kenyataan yang kita wujudkan bareng-bareng? Jawabannya ada di tangan kita semua.